mari kita buka kitab kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, ayat yang sangat sering disampaikan dalam kegiatan-kegiatan sukacita, karena ayat ini begitu mengingatkan kita bahwa apa yang kita nikmati dan terima berasal dari Tuhan. Nah, kita buka dalam 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat yang ke-18. Kita buka bersama-sama dan kita baca 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kemudian kita lihat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100. Kita baca ayat yang ke-4. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatanannya dengan puji-pujian. bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah, kami akan mengambil satu tema dari ayat yang kita baca tadi, renungan kita untuk saat pagi hari ini, yaitu rahasia di balik pengucapan syukur. Nah, saudara, tentunya kita sedang berada di masa-masa yang tidak gampang mengucap syukur. Bahkan mungkin fenomena yang terjadi, dan kalau kita buat pengukuran untuk diri kita sendiri, maka tentunya banyak di antara kita yang lebih banyak mengeluh, bersyukur, mewujudkan dan mengekspresikan rasa tidak puas daripada mengucap syukur. Ya, coba kita renungkan dari perjalanan kita yang sudah kita lewati. Seberapa banyak kita tiap hari mengucap syukur, dan seberapa banyak kita tiap hari mengeluh, bersyukur, bahkan mengekspresikan rasa tidak puas. Nah, sudah terkasih, ternyata kalau kita lihat dalam firman Tuhan, bahwa bila mana kita ingin mencapai tujuan yang Tuhan sudah rancang dalam kehidupan kita, tentu mungkin juga tujuan kita masing-masing, ya. Maka pengucapan syukurlah yang merupakan satu syarat untuk kita dapat mencapai tujuan. Nah, satu contoh, saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang dijajah, bangsa yang hidupnya itu tidak punya hak, tetapi dikuasai oleh bangsa lain. Sedemikian rupa bangsa ini diperbudak, tapi Tuhan mencintai bangsa ini. Dan tentunya kita juga bagi yang masih terjajah. Terjajah oleh apa? Terjajah oleh banyak hal, masalah, persoalan, atau mungkin dijajah oleh orang lain, atau dijajah oleh harta, dijajah oleh kedudukan, atau apa saja. Artinya bahwa ada orang yang dikuasai oleh hal lain di luar daripada dikuasai oleh Kristus, itu termasuk kehidupan yang dijajah. Tuhan mencintai kita, dan Tuhan ingin mengangkat kehidupan kita dan membawa kita keluar. Dan Tuhan menjanjikan tanah Kanaan untuk bangsa Israel. Nah, bayangkan saudara bahwa bangsa Israel di daerah yang dijajah bukan 1-2 orang, itu ribuan jutaan. Ini keluar oleh karena cinta dan kemurahan Tuhan untuk menuju satu tujuan, untuk menuju rancangannya Tuhan. Saudara tahu, di akhir-akhir perjalanan mereka, pada waktu mereka diminta mengintai tanda perjanjian itu, dari 12 pengintai, saudara nanti boleh baca di dalam Alkitab.
semua menceritakan kondisi tempat yang akan mereka tempati. Orang-orangnya raksasa sangat menakutkan. Di sini tidak ada apa-apa. Pokoknya sesuatu yang mengerikan. Itu ditangkap oleh 10 orang. Tetapi ada 2 orang yang di dalamnya ada satu keyakinan bahwa Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir, dan sedemikian banyak mujizat dalam perjalanan yang membuat 2 orang ini tetap mengucap syukur. Dan pada waktu mereka melihat tempat yang sama seperti dilihat oleh 10 orang tadi, apa yang berbeda sudah? Oleh pengucapan syukur membuat kedua orang ini yakin bahwa tanah ini adalah tanah yang luar biasa, tanah yang nantinya jadi tempat di mana mereka akan limpah susu dan madu dan ada sukacita di dalam. Jelas saudara, pada akhirnya yang sampai ke tanah Kanaan hanya 2 orang. Kenapa? Karena ada pengucapan syukur. Tuhan memperlihatkan tanah perjanjian. Tetapi yang 10 orang saudara kasih tidak ada pengucapan syukur, malah ingin kembali ke Mesir. Saya yakin dan percaya bagi kita yang hadir pada saat ini oleh Roh Kudus, kalau Tuhan perlihatkan kepada kita masing-masing bagaimana nanti surga itu, bagaimana Yerusalem baru itu, maka kita akan limpah dengan pengucapan syukur. Amin saudara. Akan mengabaikan rasa kita di dunia ini yang mungkin penuh dengan air mata. Saudara terkasih, iblis di akhir zaman ini akan menitipkan persekutuan, menitipkan keluh kesah. Supaya apa saudara? Supaya kita tidak sampai kepada tujuan kita. Makanya saudara, saya mencoba di rumah, nanti boleh cross check dengan anak atau istri, menyikapi apapun yang mungkin tak sesuai dengan apa yang saya lihat. Saya tidak reaktif. Saya mencoba di situ, saya menguji bahwa setiap apa yang tidak saya sukai, mampukah saya menerimanya? Apalagi berkaitan dengan cinta, saudara. Saya sering sampaikan dalam bimbingan pranikah, cinta yang sesungguhnya adalah pada waktu kita dapat menerima kekurangan dari pasangan kita atau dari keluarga di mana kita, dari siapa saja. Itulah cinta yang sesungguhnya. Jadi kalau ada di antara kita ingin menemukan rasa cinta yang dalam, bersyukurlah bila mana kita menemukan banyak hal dari apa yang kita tidak suka. Tetapi saudara, seperti saya sampaikan tadi, iblis tidak mau seperti itu. Dia akan merontak melihat apa yang tidak dia suka, akan menolak bila mana apa yang tidak dia suka. Nah, sudah terkasih, ternyata sekali lagi bahwa pengucapan syukur itu akan membuat kita dapat mencapai tujuan dari apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Saya selalu ingat bahwa rancangan Tuhan untuk kita semua, untuk saya, anak-anak muda, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan untuk membawa kita menemukan masa depan yang cemerlang, masa depan yang penuh dengan harapan. Saksikan, lihat, dan kita harus bersyukur walaupun mungkin oleh iblis, oleh apa saja yang membuat mata kita dapat melihat hal yang tidak baik di depan, tapi oleh pengucapan syukur satu ketika kita akan sampai ke tujuan itu. Saya terkasih, satu ketika pada saat Yesus berada di satu tempat, banyak orang mengikutnya, banyak orang, 5.000 laki-laki saja, belum yang lain. Artinya sangat banyak. Pada satu ketika sudah terkasih, semua kelaparan sudah, dan waktu itu sudah malam.
Saya percaya Yesus sebagai tokoh yang pada waktu itu merupakan tujuan daripada orang banyak yang datang, dan juga murid-muridnya yang ada di sekitarnya mulai takut. Itu dipertunjukkan oleh murid-murid dengan berkata, suruhlah semua orang pergi dan pulang. Ini sudah malam, untuk mencari penginapan dan mencari makanan, karena semua sudah kelaparan. Bahkan dikatakan dalam kisah itu, dalam kitab Lukas, tempat ini juga sunyi. Saya percaya kalau kita diperhadapkan dengan kondisi, pasti kita sudah mulai takut, khawatir, ya, mengeluh. Bahkan dari kisah ini, rasa khawatir, rasa takut, itu bagian daripada orang-orang yang tidak bisa mengucap syukur. Makanya sudah terkasih, Alkitab jelas khusus mengenai kekhawatiran. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan dan minum. Lihat burung-burung di udara, lihat bunga-bunga di mana. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Artinya bahwa sangat detail Tuhan itu meminta kita untuk dapat mensyukuri apapun, sehingga kekhawatiran jauh dari kehidupan kita. Nah, pada waktu itu ada Yesus, dan Yesus yang sama juga ada di tengah-tengah kita. Bila mana kita menghadapi situasi seperti ini, lapar, nggak ada makanan, di tempat sunyi, sudah malam, kondisi ini mungkin berada di tengah-tengah pekerjaan kita, keluarga kita, pastikan ada Yesus di sana. Pastikan. Sebab bila mana Yesus ada di sana, maka pastinya di sana kan ada keajaiban, ada mujizat. Makanya sudah terkasih, saya selalu mensyukuri keberadaan saya yang meyakini Yesus. Karena kalau tidak, saudara, tentunya kita akan tidak mampu, tidak sanggup melakukan aktivitas kita. Karena apa, saudara? Karena lebih banyak kita mengeluh. Nah, pada waktu itu sudah terkasih, Yesus bilang kepada mereka, murid-murid, kamu harus kasih mereka makan. Kalau saudara sebagai murid, apa yang saudara lakukan? Bagaimana mungkin ini tempat sunyi, tidak ada siapa-siapa, ini 5.000 lebih. Saudara nanti boleh baca dalam ayat yang ke-15 dalam Lukas pasal 9. Yesus bilang ke mereka, kamu harus memberi makan. Akhirnya murid-murid katakan, kami hanya punya tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Masuk di akal nggak, saudara? 5.000, tapi persediaannya hanya 5 roti dan 2 ikan. Tidak masuk di akal. Tetapi kalau Yesus ada di sana, pasti masuk di akal. Amin, saudara. Makanya bila ada di antara saudara, keluarga di sini yang menghadapi situasi seperti ini, Yesus itu ada di hatiku, engkau ada di rumah tangga, ada di pekerjaan. Nah, pada waktu itu sudah terkasih, Yesus katakan dalam ayat 14, suruhlah mereka duduk. Duduk. Saya percaya bahwa duduk ini
mengartikan bahwa dalam rangka kita menghadapi tiap kesulitan, sebagai bagian daripada wujud pengucapan syukur, mari kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Nah, dalam ayat 15, murid-murid melakukannya, semua melakukan. Pada waktu ada keajaiban, mujizat di kamu, Maria bilang sama yang lain, apa yang Yesus katakan? Apa yang dia katakan? Lakukan. Saya percaya ini juga bagian daripada pengucapan syukur. Kalau ada di antara kita yang melakukan apa saja yang merupakan kehendak Tuhan, maka ini adalah bagian daripada pengucapan syukur untuk nantinya kita diberi kesempatan melihat keajaiban. Akhirnya pada waktu saya terkasih dalam ayat 16, Yesus menengadah ke langit. Mungkin kita baca ayat ini supaya nanti bagi kita yang hadir pada saat ini, saat kita pulang, maka kita akan melihat Yesus berdoa untuk kita. Yesus punya rasa simpati dengan kita. Dalam pasal 9 ayat yang ke-16, kita mulai dari ayat 15. Murid-murid melakukan dan menyuruh semua orang banyak itu duduk, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagikan kepada orang banyak. Kemudian dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah diambil, mengucap syukur. Bayangkan sudah terkasih, hanya 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang lebih, laki-laki saja, belum para ibu-ibu, belum anak-anak. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Ada lebih. Disitulah keajaiban daripada pengucapan syukur. Maka saya terkasih, tiap hari kita harus mulai banyak mengekspresikan keberadaan Tuhan yang ada dalam diri kita untuk mensyukuri apa saja yang kita pegang, apapun kita syukuri. Amin. Khususnya untuk hal-hal yang kita tidak sukai. Adakah saudara pada satu ketika meminta sesuatu yang datang itu tidak saudara kehendaki? Ada saya lihat banyak di TikTok, dia minta beli dari online. Saya pernah coba beli online, saudara. Baju digambar bagus banget, warnanya bagus, pokoknya bagus sekali, celananya juga bagus, baju juga bagus. Sekali datang, baju tidak kuat, kayak kain-kain murahan. Karena saudara marah menerima ini, maki-maki yang punya toko. Kan banyak kasus seperti ini, saudara. Pernah sekali, saudara, saya beli jaket. Saya bilang sama kan COD, sama yang nganter, Bang, jangan pulang, cepat-cepat saya minta. Sambil rekam, saudara. Sekali saya pakai, tak bisa tutup, saudara. Apalagi perutnya, nggak bisa masuk. Langsung saya bilang, boleh nggak kembalikan? Boleh. Tapi pastinya menghadapi ini,
Mungkin kita akan memakai senjata, kita kan manusia biasa. Wajar kita marah, wajar kita tidak puas. Sudah terkasih, bagi Tuhan itu tidak wajar. Sehingga pada waktu bangsa Israel berjalan dari tanah Mesir, memang Tuhan perhadapkan banyak hal, nggak ada air, akhirnya Tuhan kasih air. Nggak ada makan, Tuhan kasih makan. Macam-macam mujizat juga ada. Tapi yang ada saudara persekutuan, bahkan tanah perjanjian ini loh tanah perjanjian. 10 orang, apa ini mau bawa kita mati semua ini. Nah, untuk itu saya kasih pengucapan syukur itu akan memperlihatkan kualitas kehidupan kita, apalagi kualitas kehidupan kita secara rohani yang mempercayai Yesus ada dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita cepat mengeluh, cepat bersyukur, saya pastikan Yesus tidak ada bersama dengan kita. Yang menguji saudara kita sendiri, adakah Yesus di hati kita? Tiba-tiba nanti ada masalah, persoalan yang menguji kehidupan kita, mampukah kita mengucap syukur? Nah, sudah terkasih, bagi orang-orang yang bersyukur, biasanya dia akan melihat bahwa semua situasi itu adalah bagian dari proses yang Tuhan izinkan untuk nantinya membuktikan ada mujizat bersama Yesus. Saya yakin untuk 5.000 orang yang hanya 2 ikan dan 5 roti ada tersedia, mampukah Yesus bilang semua makanan taruh di depan 5.000 dan semua orang hadir? Mampukah? Mampu, saudara. Bukankah seluruh jagat raya ini diciptakan oleh Firman? Jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi. Amin. Terlalu kecil bagi Yesus untuk menunjukkan mujizatnya kepada orang banyak. Tapi supaya orang banyak tahu dan murid-murid tahu bahwa di tengah-tengah kesulitan seperti ini harus mereka lihat dan saksikan. Adakah kondisi ini membuat mereka terus berharap kepada Yesus? Nah, saudara kasih, saya ingin sampaikan bahwa proses yang dari Tuhan itu akan indah pada waktu. Oh, iya. Yang penting saudara kita mengikut apa yang Tuhan sudah rancang. Nah, saudara kasih, kenapa orang sulit mengucap syukur? Ada, saya baca saudara beberapa tulisan dari psikolog. Nah, yang pertama saudara, di orang-orang yang sulit mengucap syukur, dan bisa jadi ada di antara kita yang kondisi seperti ini. Yang pertama saudara adalah orang-orang yang tumbuh dalam keluarga disfungsi. Dan keluarga disfungsi, keluarga yang masing-masing egois, yang dominan, saling nuntut. Ini gak akan mudah mengucap syukur. Yang minta pengakuan, coba kita lihat di rumah tangga kita masing-masing. Dominan, omongan ini harus didengar. Sehingga banyak orang yang terluka dan juga gampang melukai orang lain, dan orang-orang ini susah. Dan yang kedua, yaitu orang-orang yang selalu hidup dengan realitas yang hidup. Jadi saya kasih bahwa mereka ini selalu melihat realitas. Saya ingin sampaikan bahwa realitas dengan kebenaran itu berbeda. Kebenaran itu adalah berasal dari Tuhan yang mampu menyelesaikan apapun. Tapi bagi kita yang hidup dengan realitas akan sulit. Sudah terkasih, sekitar beberapa minggu yang lalu saudara saya kurang sehat, saudara. Tapi saya tetap mengajar, tetap beraktivitas.
Dan saya selalu menguji niat dan motivasi saya dalam keadaan sulit atau keadaan apapun. Kenapa saudara? Ginjal saya sebelah kanan ini kan ada kista ya di bengkak, kemudian ginjal saya sebelah kiri ini kemarin dokternya mengecilnya dari cek darah, jadi fungsi ginjal saya itu hanya 30% sudah fungsinya. Jadi kalau di stadiumnya itu sudah stadium 3 ke stadium 4 sudah. Nah, iblis itu kadang menyelipkan di depan itu pastinya ada kematian. Dan kematian yang diperlihatkan adalah kematian yang mengerikan. Tetapi saya bersyukur ada Yesus yang selalu mengubah pandangan itu dengan pandangan kebenaran. Kenapa saudara? Pertama, manusia tetap akan menghadapi masa saat yang sama, akan menghadapi kematian. Yang kedua, kematian dalam Tuhan adalah merupakan keuntungan bagi kita. Amin saudara. Jadi gak usah takut mati saudara. Yang ketiga apa saudara? Itu adalah jembatan untuk kita cepat lebih baik, kata Alkitab, kita bertemu dengan Dia. Tuhan sudah melewati penyakit kanker. Kenapa Tuhan tidak juga tolong untuk dapat melewati situasi? Dokter bilang sih fungsi ginjal tidak bisa diperbaiki katanya, hanya dijaga aja. Tetapi memuji bahwa kita siap menerima ini, realitanya begitu. Tapi ada kebenaran Tuhan yang ada dalam diri saya untuk dapat melihat itu, bahwa di mana ada Tuhan bersama dengan kita, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita terus dapat menjalani kehidupan kita dengan normal. Yang ketiga, banyak orang yang mengeluh tidak bersyukur adalah orang-orang yang pengharapannya tidak terpenuhi. Aku harus begini, aku nanti begini, tapi tidak terpenuhi, akan mengeluh dan keluhannya akan disebarkan ke orang-orang lain. Maka saya terkasih berdoa untuk kami hamba Tuhan, karena keberadaan kami hamba Tuhan, kualitas kami sesungguhnya bukan apa yang kami omongkan, tapi apa yang kami tunjukkan sebagai wujud pengucapan syukur. Kemudian saya terkasih untuk orang-orang yang serakah, yang tamak, yang ingin lebih dari yang sudah dimilikinya, orang-orang ini sulit mengucap syukur. Ini menurut temuan daripada psikolog ya. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang tidak bisa mengucap syukur adalah orang-orang yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Akan sulit mengucap syukur. Nah, untuk itu saya terkasih, mari jadikan pengucapan syukur menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Ya. Kita jadikan pengucapan syukur sebagai wujud bahwa kehidupan kita berkualitas. Kehidupan kita sadari bukan sendiri, tapi kita dapat melihat ada penyertaan Tuhan bersama dengan kehidupan kita. Bahkan dari ayat yang kita baca tadi, mengucap syukurlah dalam kitab Matius tadi, Mazmur tadi sudah terkasih, bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Pintu gerbang itu sudah terkasih adalah setiap kita memulai apa saja, dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam apa saja, itu merupakan pintu gerbang, dan kita yakin Tuhan ada di sana. Maka kita harus mulai melangkah tiap-tiap kita melewati pintu gerbang dengan pengucapan syukur. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Lebih kuat dari dosa, kasih yang meneguhkanku.
Sekali lagi kita mau beri tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.